Semuanya itu karena kasih setiamu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami membawa segenap kerinduan kami, untuk kami beroleh kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau teramat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
mencari wajah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin hari senantiasa kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang boleh menjadi kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semakin hari dunia ini tidak semakin baik Tuhan, namun Engkau yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Kepada siapa lagi Tuhan kami datang selain kepada Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah yang membuat kami ada, Allah yang membuat dunia ini ada. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Engkau ajarkan kepada kami setiap hari Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih. Ajar ku mengerti
saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur, boleh diberi kesempatan beribadah walaupun secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan istimewa. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada setiap kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kami, memberikan karunia-karunia kepada kami untuk kami bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-8, saudara, dikatakan ia, yaitu Yesus, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah warisan yang berharga. Saudara-saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab, warisan biasanya diberikan, dibagikan, saudara-saudara, ketika orang sudah meninggal, saudara ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, waktu orang masih hidup pun, saudara, maka warisan juga sudah dibagi-bagikan. Kita masih ingat tentang kisah si bungsu, saudara, anak yang terhilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 di situ dikatakan bahwa anak ini meminta bagian yang menjadi haknya, meminta warisan yang menjadi haknya. Lalu dia berkata, Bapak berikanlah warisan atau bagian yang menjadi hakku. Lalu Alkitab mengatakan bapaknya memberikan warisan itu, lalu dia menjual, saudara, segala yang sudah diberikan, dia pergi ke negeri yang jauh, lalu menghambur-hamburkan harta warisan itu. Jadi saudara, di mata orang Yahudi, ketika orang tua masih hidup, anak minta warisan itu sah-sah saja dan akhirnya diberikan. Mungkin beda sekali dengan konteks kita, kalau ada seorang anak yang minta warisan kepada orang tuanya, pasti orang tua akan tersinggung dan agak marah dan berkata, kamu mendoakan papa mama supaya cepat mati. Mungkin begitu, saudara. Tapi ada juga yang sudah memberikan surat wasiat dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika seseorang sudah meninggal, warisan itu diberikan. Tetapi saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ketika dia mati, Alkitab mengatakan dia tidak memberikan apa-apa. Tidak memberikan warisan, saudara, kepada murid-muridnya. Tapi justru ketika dia telah naik ke surga, tadi firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-8, saya ulang, Efesus 4, itulah sebabnya, kata Nas, tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, justru warisan itu, saudara, harta yang tak ternilai itu diberikan kepada murid-muridnya. Nah, saudara, ayat ini ada juga dikutip oleh Paulus di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Apa maksudnya? Ia telah naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara, konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang seorang raja yang menang di dalam peperangan. Ketika dikatakan pergi ke tempat tinggi, ternyata raja itu, saudara, mendaki jalan Bukit Sion, menuju ke lorong-lorong kota Yerusalem. Lalu di dalam kemenangannya itu, sang raja membawa tawanan-tawanan. Raja yang menang itu berbaris sepanjang jalan,
saudara, bersama dengan tawanannya yang terikat di sampingnya untuk menunjukkan kemenangannya. Lalu dikatakan sang raja atau pemenang itu menerima persembahan. Saudara, kita bisa melihat para raja yang menang menerima upeti-upeti dari para musuh-musuh yang sudah dikalahkan, lawan-lawan yang sudah ditaklukkan itu. Tetapi saudara boleh lihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus adalah raja yang telah menang. Tapi firman Tuhan mengatakan dia tidak menerima persembahan-persembahan itu. Dia tidak menerima upeti-upeti itu. Tapi justru sebaliknya, Alkitab tadi mengatakan ia memberikan pemberian kepada manusia. Justru ia memberikan warisan-warisan itu kepada gerejanya, saudara. Nah, mari kita melihat dan kita merenungkan 3 hal. Apakah warisan yang sangat berharga yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada orang percaya, yang sudah diwariskan kepada gerejanya? Saudara, kalau kita boleh mundur dan kita merenungkan, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia, banyak orang yang mengucap syukur. Kenapa? Karena ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kata malaikat kepada gembala-gembala. Bahkan ada orang yang percaya Yesus, maka awal sekali dia berkata, terima kasih Yesus telah lahir di dalam hidupku. Lalu ketika Yesus mati, saudara, maka orang Kristen juga mengucap syukur dan berkata, terima kasih engkau telah mati menebus dosa-dosaku, menebus kesalahanku, saudara. Tetapi lihat, waktu Yesus bangkit, maka orang percaya juga berkata, terima kasih kuasa kebangkitannya mengubah para murid dari yang sedih menjadi bersukacita, dari yang tidak mempunyai pengharapan, saudara, seperti Kleopas menjadi memiliki pengharapan, bersukacita ketika melihat Yesus yang bangkit. Kuasa kebangkitan mengubahkan para murid, kuasa kebangkitan mengubahkan hidup orang percaya. Kita mengucap syukur. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus naik ke surga, apakah berkatnya bagi kita? Mungkin ada orang Kristen yang berkata, loh, ini pekerjaan Tuhan akhirnya dilimpahkan kepada murid-muridnya. Justru satu sisi orang Kristen, orang percaya berkata, kita diberi tanggung jawab yang berat. Kita beri tugas yang sangat berat, tidak mungkin kita bisa mengerjakan. Saudara, dia naik ke surga, maka tugas yang seharusnya Yesus lakukan digantikan, diberikan kepada para murid-muridnya. Itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, ketika Yesus naik ke surga, ada orang Kristen yang berkata bersyukur. Kenapa? Karena ini tugas yang mulia, ini pekerjaan yang mulia, ini pelayanan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita ini siapa? Sampai dipercaya oleh Tuhan, saudara, akhirnya bisa menggantikan atau melanjutkan pelayanan yang seharusnya dikerjakan oleh Tuhan, lalu diberikan kepada kita. Makanya orang ini berkata, mengucap syukur. Justru melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan, satu kesempatan yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua. Pelayanan adalah beban yang berat, atau yang kedua, pelayanan adalah sukacita, karena itu satu kehormatan. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat, kita merenungkan yang pertama. Apakah warisan yang diberikan Tuhan ketika dia naik ke surga kepada gerejanya? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, kalau Bapak Ibu baca, maka di situ Yesus ketika dia naik ke surga, dia memberikan warisan yang pertama adalah jabatan dan karunia Roh Kudus. Jabatan yang seperti apa? Di situ disebutkan ada 5 jabatan atau jawatan. Di situ dikatakan ialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, para gembala, dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk mendewasakan jemaat, saudara. Ya, kalau kita lihat di situ. Jadi jabatan di dalam pelayanan itu satu warisan, saudara, pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Para rasul dipilih Tuhan, para nabi dipilih Tuhan. Untuk apa? Saudara, Tuhan punya tujuan. Kalau dalam perjanjian lama, dia memilih para nabi. Untuk apa? Sebenarnya jauh sebelum dunia ini ada. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Jauh pada masa kekekalan, dia telah memilih siapa? Orang percaya. Memilih siapa? Gereja, saudara.
jadi sudah ada di dalam hati dan pikiran Tuhan Allah sebelum segala sesuatu ada, yaitu apa? Hadirnya gereja. Oleh sebab itu dalam masa perjanjian lama, Dia pilih para nabi untuk menghadirkan gereja. Apakah gereja sudah berdiri, saudara? Belum. Orang Israel yang dipilih, bangsa Israel yang dipilih, saudara, itu bukan gereja. Tapi itulah yang terjadi dalam masa perjanjian lama. Lalu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memilih para rasul, membentuk para rasul untuk apa? Untuk menghadirkan gereja. Tapi apakah para rasul sudah dipilih Tuhan? Gereja sudah berdiri, saudara? Jawabannya juga belum. Hanya benih gereja nampak di sana. Ingat, di dalam Matius pasal yang ke-16, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Siapakah anak manusia itu? Ada yang menjawab, Nabi Elia, Yohanes Pembaptis yang telah mati dan bangkit, atau para nabi perjanjian lama yang telah mati dan bangkit. Saudara, apakah jawaban itu memuaskan hati Tuhan? Tentunya tidak. Makanya Tuhan bertanya yang kedua, kali ini Dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, katamu, siapakah aku ini? Kalau yang pertama tadi kata orang, saudara, yang kedua adalah katamu, siapakah aku ini? Saudara, para murid satu dengan yang lain pasti saling memandang, saling bertanya, siapa? 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 Tapi Alkitab menjelaskan, Rasul Petrus menjawab, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memuji Petrus dan Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena Bapakku yang di surga telah memberikan pengertian itu kepadamu. Saudara, pengertian firman Tuhan merupakan pemberian dari Allah Bapa. Merupakan anugerah Tuhan ketika saudara-saudara bisa mengerti firman Tuhan, bisa memahami firman Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apakah yang terikat dan apakah yang terlepas, saudara? Pengakuan Petrus kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu terikat, saudara, baik di bumi maupun di surga. Makanya kita bisa melihat di atas batu karang ini, benih gereja, aku akan dirikan jemaatku. Dan kalau kita lihat, saudara, Kisah Rasul pasal 2, benar bahwa Petrus ketika berkhotbah, Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri, 3.000 jiwa kumpulan orang percaya bersatu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai kepala gereja, dan mereka dari berbagai macam bangsa adalah satu tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat jabatan yang pertama rasul, nabi, yang kedua pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Yang tiga terakhir, saudara, itu masih ada sampai hari ini. Kalau Efesus pasal yang kedua, 19-20, nabi dan rasul sekarang secara jabatan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan gereja. Dan kalau gereja sudah berdiri, otomatis secara jabatan sudah tidak diperlukan lagi. Tapi yang masih ada adalah ketiga jabatan yang terakhir, yaitu pemberita Injil, gembala, dan guru. Ini harus dimiliki oleh satu orang hamba Tuhan yang berfungsi sebagai pemberita Injil, bisa memberitakan, bisa mengembalakan, dan bisa mengajar. Saudara, kalau nabi dan rasul secara jabatan tidak ada, tapi fungsinya tetap ada, yaitu untuk memberitakan firman, menyatakan kebenaran, saudara, mengkritisi yang tidak benar supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi secara jabatan, pemberita Injil, gembala, dan pengajar itu tetap ada sampai hari ini. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk memperlengkapi jemaat. Jadi saudara, itu warisan. Saudara-saudara bukan nabi, saudara-saudara bukan rasul, tapi saudara-saudara adalah pemberita Injil. Kita bisa membawa jiwa-jiwa, mengembalakan, memelihara, dan memimpin mereka, dan kita bisa mengajar. Itu adalah warisan yang Tuhan berikan. Sekali lagi tujuannya untuk memperlengkapi jemaat di dalam pelayanan. Dan bagian berikutnya adalah karunia Roh Kudus diberikan kepada Tuhan, lalu untuk gereja. Sebagai apa, saudara? Kesanggupan, kekuatan, supaya gereja, orang percaya, bisa melayani Tuhan.
Jadi warisan yang pertama ketika dia naik ke surga, dia telah memberikan jabatan dan karunia karunia Roh Kudus yang sangat banyak jumlahnya untuk memperlengkapi pelayanan kita semua. Lalu yang kedua, saudara, apakah warisan berharga yang diberikan Tuhan kepada gerejanya? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal, saudara, yaitu Tuhan memberikan kuasa untuk bersaksi. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, saudara, warisan yang diberikan Tuhan kepada orang percaya adalah kuasa. Untuk apa? Untuk bersaksi. Hati-hati, bukan kuasa untuk melakukan mujizat, bukan kuasa untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, saudara, bukan. Tapi bagian ini ditekankan ketika para murid ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Murid Tuhan diberi kuasa untuk apa? Bersaksi, saudara. Nah, kata yang menarik, saudara, dikatakan kuasa, itu dari kata Yunani dunamis, saudara. Artinya apa? Bukan sekedar kekuatan atau bukan sekedar kemampuan, tetapi merupakan kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Dari kata dunamis ini muncullah kata dinamit, saudara, ya, dinamis dan dinamit. Nah, apa artinya, saudara? Kekuatan yang menyebabkan daya ledak. Nah, apa artinya? Ketika Petrus diberi kuasa, ketika dia berkhotbah, terjadi ledakan yang luar biasa. Ledakan jiwa-jiwa yang berdosa dibawa kembali kepada Tuhan. Itulah kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak dalam hidup orang percaya. Ketika warisan itu diberikan kepada saya dan saudara, seharusnya kuasa itu efektif dalam hidup kita. Ketika kita mengajar, ketika kita memberitakan firman, saudara, itu bagikan kuasa yang punya daya ledak yang luar biasa. Yaitu apa? Ledakan jiwa-jiwa, ledakan pertobatan, ledakan orang-orang dibawa kembali kepada Tuhan. Lalu ada kata yang kedua, kamu menjadi saksiku. Dari kata Yunani martures, artinya, saudara, di situ dikatakan sebenarnya terjemahannya seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau hanya sebatas ini, pasti orang percaya berkata, puji Tuhan, kita diberi kuasa, kita sanggup menjadi saksi Tuhan. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya bunyinya begini, kalau kamu diberi kuasa, kamu akan menjadi martir-martir bagiku atau menjadi martir-martirku. Apa artinya, saudara? Martures itu artinya, saudara, saksi, ya, sangat dekat dengan matetes atau murid, saudara, sangat dekat juga orang yang mati martir. Demi Kristus, demi imannya, dia mati, saudara. Pertanyaannya, sanggupkah? Kalau diberi kuasa untuk menjadi saksi, puji Tuhan, banyak orang yang sanggup. Tapi kalau diberi kuasa supaya mati menjadi martir Tuhan, apakah ada yang sanggup, saudara? Tapi kalau kuasa Allah bekerja, kuasa Allah, Roh Kudus sendiri ada dalam hidup kita, seperti para murid, saudara, kalau kita belajar, orang Kristen mula-mula di abad pertama, ketika mereka dianiaya oleh pemerintah Roma, saudara, mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap bertahan, bahkan mereka boleh tetap memberitakan Injil. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Satu contoh Petrus. Kalau kita lihat sejarah gereja mencatat, dia mati disalib dengan kepala di bawah. Bartolomeus, saudara, dipotong-potong, dipenggal, dimutilasi, saudara. Lalu ada yang dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Rasul Paulus juga, saudara, dipenggal kepalanya. Ada yang dibunuh, saudara, ya, disiksa, diadu dengan binatang buas, dilemparkan ke jurang dan lain sebagainya. Itulah orang Kristen, itulah para martir Tuhan, itulah para saksi-saksi Tuhan. Kenapa mereka bisa melakukan semuanya itu? Bertahan menghadapi semuanya itu. Karena dia diberi kuasa, mereka kuat, mereka sanggup melakukan pekerjaan pelayanan itu. Jadi saudara, warisan yang kedua adalah kuasa untuk bersaksi. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara,
Apakah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita? Warisan yang diberikan Tuhan kepada kita ketika dia naik ke surga adalah kekuatan doa Yesus. Coba lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Perhatikan kata pengantara. Saudara-saudara, pekerjaan Yesus kapan selesainya? Tugas Yesus kapan selesainya? Memang ketika dia mati di atas kayu salib, ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika dia ucapkan sebelum mati, saudara, salah satunya adalah it is finished. Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai di situ? Karya penebusan sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Saudara, sekali untuk selamanya, itu sudah selesai. Tetapi ketika dia naik ke surga, kita mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini bukan secara literal, saudara, tapi secara figuratif. Apa artinya, saudara? Duduk di sebelah kanan adalah tanda kemenangan. Duduk di sebelah kanan adalah tanda perkenanan, saudara. Dan duduk di sebelah kanan, tanda seseorang yang memiliki kuasa sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Dan tugasnya yang belum selesai, yang sampai hari ini masih dia kerjakan, yaitu apa, saudara? Sebagai pendoa syafaat, sebagai pengantara. Kalau kita ingat dalam perjanjian lama, imam itu juga disebut pengantara. Yang artinya apa, saudara? Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan untuk didamaikan. Yaitu antara Allah dengan manusia berdosa didamaikan. Yang jauh didekatkan, saudara. Itu adalah tugas seorang imam. Dan kita lihat Yesus sebagai imam besar Allah, imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Dia duduk di sebelah kanan Allah untuk apa? Mendoakan saya dan saudara, mendoakan orang percaya, mendoakan gereja. Satu sisi gereja berdoa kepada Tuhan, orang percaya berdoa kepada Tuhan, tapi sisi yang lain Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Jadi itu merupakan warisan. Sampai hari ini Tuhan Yesus masih berdoa untuk kita. Sebagai apa? Doa yang memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Saudara, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, di situ dijelaskan seperti ini. Sebelum dia mati, dia berdoa. Saudara, tentunya ada beberapa doa yang dia lakukan, tapi kali ini dia berdoa untuk Simon Petrus. Perhatikan. Lukas 22 ayat 31 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, Simon Petrus didoakan oleh Tuhan. Yohanes 17, para murid juga didoakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus meminta supaya Bapa di surga memelihara mereka. Walaupun masih hidup di dalam dunia, Tuhan pelihara mereka semua. Satukan mereka semua. Itu doa Yesus. Saudara, lihatlah perjalanan hidup orang percaya, murid Kristus selalu dikelilingi oleh godaan, dikelilingi oleh cobaan. Supaya apa? Supaya bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya di situ digambarkan, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Lihat, saudara, bisa sangat mudah tergelincir, bisa sangat mudah jatuh di dalam dosa. Ya, itulah, saudara, karena di sekeliling kita banyak hal-hal yang menyebabkan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan khawatir, saudara. Firman Tuhan mengatakan, aku telah berdoa untuk engkau. Sampai hari ini Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Supaya apa, saudara? Kita jangan sampai gugur dari iman kita. Supaya kita jangan sampai jatuh di dalam dosa. Dan kalau engkau sudah insaf, engkau sudah kuat, kuatkanlah saudaramu yang lain. Doakanlah saudaramu yang lain. Tetapi Petrus tidak lakukan itu, saudara. Justru dia menyangkal Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika dia naik ke surga, dia memberikan warisan kepada kita. Kalau yang pertama, kita bisa ingat apa warisannya, saudara? Jabatan di dalam pelayanan. Itu merupakan satu kehormatan, satu keagungan. Oleh sebab itu, jangan menjadi beban kalau kita diberi
pelayanan, kalau kita melakukan tugas pelayanan. Dan berikutnya, jangan khawatir, saudara. Kenapa? Karena dia memberikan karunia-karunia-Nya untuk menguatkan, untuk menyanggupkan kita bisa melayani Tuhan. Dan yang kedua, dia memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Dan yang ketiga, saudara, sampai hari ini, dia berdoa untuk kita, supaya kita terus kuat di dalam menjalani hari-hari kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat bersuka cita, saudara, karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada setiap kami. Biarlah kami yang mendengar dimanapun berada boleh dikuatkan dan boleh mengucap syukur karena Tuhan tinggalkan warisan yang sangat berharga yang Engkau berikan kepada gerejamu, kepada kami murid-murid-Mu. Oleh sebab itu sanggupkan kami untuk kami bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Engkau memberkati jemaat dimanapun mereka berada dengan penuh sukacita, walaupun mereka menjalani hari-hari yang berat ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau terus mendoakan setiap umat-Mu supaya mereka terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih